Yan, jam berapa Weh. ini? Maksud gua, lu kalau jalan Jam yang on 3. time dong. Jam 3, sekarang jam 9 ini. Lu gimana? Di gue jam 3. Oh iya, berarti memang kita berbeda waktu aja. Jadi, Ya lu kan, soalnya kalau lu kan di Indo, kalau gue kan lagi di luar negeri gitu kan. asik. Kalau gua kan di Asik. Indo. Jadi, Jadi gua baru tahu, ternyata Jakarta Bekasi itu bedanya 6 jam ya. Maksudnya, mungkin pemerintah bisa update itu beda waktunya, biar enak lah maksud gua. Teman-teman, jadi sorry banget, Senin kemarin kita nggak upload karena gua ini lelah banget. Gua ini kecapean karena terlalu sibuk, terlalu mikirin bangsa dan negara ini, gimana cara lebih maju pendidikan. Jadi maaf ya, agak sibuk memang, jadi sakit akhirnya. Ya, gua rasa tentu maklum lah. Hah? bangun Bud, bangun. Udah bangun ini. Ini kan udah jam 3. Udah. Oh iya, udah juga. Jana, hari ini, jadi teman-teman, tadi Adrian udah bocorin sedikit topiknya. Gue jujur penasaran sebetulnya soal topik yang mau Adrian bawain. Jadi, sekalian juga sambil teman-teman bisa belajar juga, sambil juga kita tes sebetulnya dia benar dokter atau bukan. Jangan sampai ternyata informasi nggak kredibel. Jadi boleh ya? Share ya? Mau bawa apa hari ini ya? Nah, Sobat Healthy, berarti kan tahu kan siapa yang punya pemikiran, cari topik ya, untuk dipajang di podcast dan juga YouTube kita ini gitu. Nah, satu lagi cuma tinggal terima beres. Nah, jadi kita tahu lah gitu. Jadi, buat ceritanya nih, beberapa waktu yang lalu tuh ada kisah yang viral, di mana seseorang yang lagi dalam posisi duduk, terus dia berganti posisi, jadi berdiri, tiba-tiba dia kolaps, pingsan. Nah, yang ada tagline-nya itu adalah bahwa ini adalah contoh serangan jantung. Oke, karena biasa kalau orang Jadi- tiba-tiba jatuh, asumsi orang serangan jantung tuh. Serangan Biasa kan gitu, jantung, iya. 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 Jadi yang jadi anjurannya adalah jangan dari posisi duduk tiba-tiba berdiri karena bisa menyebabkan serangan jantung. Oke. Agak ekstrim tuh ya. Duduk berdiri serangan jantung tuh agak ekstrim ya, oke. Nah, sebenarnya sejujurnya gue nggak tahu karena karena gue nggak beriksa pasiennya. Ya. Jadi gue nggak tahu nih pasiennya bukan kolaps karena serangan jantung atau bukan. Ya. Tapi topik yang akan kita bahas kali ini adalah mirip-mirip seperti itu, dari posisi duduk menjadi posisi berdiri. Kadang-kadang mungkin nggak cuma sobat health ini, lu juga mungkin pernah ngerasain rasa tiba-tiba kayak kelingan atau pusing. Benar, itu jamak ya maksud gue ya. Mandy juga gitu, maksudnya gue juga gitu. Gue nggak tahu apakah itu berbahaya apa enggak sebenarnya gitu. Ada yang bilang, Atau itu cuma terjadi di orang sekitar lu gitu. lu jangan gitu dong. Jadi seolah-olah kan gue yang membawa gitu sebenarnya. Enggak, maksud gue mau cerita lagi nih. Apakah ada yang bilang kalau duduk ke berdiri pusing itu darah rendah? Ada yang bilang gitu karena sering pusing. Maksud gue, mari kita selesaikan mitos ini. Apa yang terjadi sebetulnya biar orang nggak salah paham. Silakan ya. Jadi Bud, kalau misalnya lu tahu ya, kondisi ini ada namanya loh. Disebut dengan namanya head rush. Head kepala, rush itu yang buru-buru, RUSH. Oke. Head rush. Jadi kondisi ini dimana bahwa sebenarnya benar juga buat kata-kata lo bahwa ini ada hubungan sama tekanan darah. Darah rendah tapi tidak selalu. Oke. Nah, kalau head rush itu kan adalah istilah orang awamnya. Ya. Nah, kalau misalnya untuk istilah kedokteran ya kita sebut dengan namanya hipotensi ortostatik. Waduh, apaan tuh? Oke, jelasin ya. Nah, hipotensi darah rendah. Ortostatik berhubungan dengan posisi tubuh. Jadi pada saat orang duduk, tiduran dan berdiri itu tekanan darahnya itu berbeda-beda, Bro. Oke. Karena memang ada sensor di dalam tubuh kita yang mengaturnya. Nah, pada saat kita mengganti posisi terlalu cepat, tubuh kita tuh kadang juga kurang bisa menyesuaikan, terutama pada usia tua. Ya, jadi paling banyak ini pada orang tua nih. Nah, jadi begitu dia berganti posisi mendadak, tekanan darah yang dibutuhkan tidak tercapai, jadinya pusing, kelingan. Kesannya seolah-olah seperti dia itu kurang darah atau hipotensi. Padahal enggak selalu, memang karena posisi tubuhnya berbeda aja. Itu secara natural tubuh sebetulnya. Natural tubuh. Jadi makanya disarankan kalau misalnya ada orang nih, kembali lagi ya, orang tua, biasanya paling banyak orang tua atau orang yang tekanan darahnya memang cenderung rendah. Nah, itu biasanya kalau dia dalam posisi tiduran, lagi tidur siang nih, terus tiba-tiba kebangun, jangan langsung berdiri. Karena dikhawatirkan tekanan darahnya belum menyesuaikan. Dan nanti ya bisa-bisa jadinya kolaps atau pingsan. I see. Gitu. Yan, gue tanya dong, maksudku gini. Pertanyaannya gini. Berarti orang dengan tekanan darah rendah
lebih potensial mengalami head rush. Itu yang pertama, bener nggak? Salah satunya. Tapi ini bisa terjadi pada semua orang. Pada semua orang kan, iya. Maksud gua berarti orang-orang seperti lu, gua yang memang tekanan darah normal atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi hal yang sama, karena kan tekanan darah lu belum stabil gitu ya, belum mencapai yang seharusnya gitu. Nah, pertanyaan gue yang kedua adalah penyesuaiannya belum. Oke. Pertanyaan gue yang kedua adalah apakah ini berbahaya pada orang tua sehingga bisa bikin sesuatu yang mematikan? Let's say serangan jantung, atau maksud gue apakah efeknya berbahaya sekali buat orang tua gitu? Oke, menjawab pertanyaan pertama, itu memang bisa terjadi pada semua orang, Bud. Bahkan gue aja pernah ngalamin, Bud. Jadi dari posisi duduk, ya, gue tiba-tiba berdiri, itu gue langsung pusing, kelingan, sakit kepala itu gak hilang-hilang sampai 2 jam. Karena pas gue berdiri, kepala gue kena kebentur lampu. Sakitnya, ya ampun, luar biasa. Gue pikir ini serius. Ternyata gue terjebak kayak gini. Agak salah responnya gue ini. Parah loh. Tapi ini memang benar bisa terjadi pada semua orang. Cuma memang ada golongan yang lebih rentan. Dan tadi gue bilang ya, biasanya itu terjadi pada orang tua. Nah, terus yang kedua, lu tanya bahayanya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara kondisi yang ideal, kondisi gejala yang paling ringannya paling pusing, yang akan hilang dengan sendirinya kalau lu duduk istirahat di saat tekanan darah menyesuaikan. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara yang gejala fatalnya, misalnya bisa sampai menyebabkan kehilangan kesadaran mendadak. Secara biasanya sih singkat ya, nggak pingsannya dalam waktu lama gitu, disebut pingsan sebentar. Nah, yang jadi masalah gimana kalau pada orang tua dia pingsan kemudian dia jatuh. I see. Nah, efek jatuhnya itu yang kita khawatirkan. Karena iya, pada orang tua misal jatuh, bisa aja nanti tulangnya terkena sesuatu dan misalnya patah atau retak. Atau misalnya pada orang lain nih, begitu dia pingsan, begitu jatuh, kepalanya terbentur, mengakibatkan gangguan lain. Ya bisa lagi, kepala terbentur, bisa cedera kepala, bisa kembali lagi tulangnya retak, atau yang paling kita takutkan juga otak seperti itu. Yan, gue tanya, maksudku gini, berarti kalau kita dari duduk ke berdiri, tiba-tiba gelap tuh normal ya? Bini gue sering tuh, tiba-tiba gelap aja gitu, terus dia diem karena gelap tiba-tiba gitu. Itu 2 saat baru normal. Emang itu kondisi yang normal ya? Nah, itu sebenarnya kalau dibilang normal sebenarnya memang bisa terjadi, Bud. Tapi kalau bisa disarankan jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalnya buat bini lu nih, udah tahu dia memang punya seperti itu, ya berarti yang seperti tadi gue bilang, kalau misalnya dia mau mengubah posisi dari posisi rendah ke tinggi, dari tiduran ke berdiri, jangan mendadak. Jadi harus ada penyesuaian dari tiduran, dia duduk dulu sebentar, dari duduk juga jangan langsung berdirinya mendadak juga. Oke. Nah, solusi kedua, gimana? Solusi yang kedua adalah dia harus ganti suami, gitu. Lo jangan mulai lagi ya, maksud gue ya. Kemarin waktu kejadian itu akhirnya gue suruh dia telepon PLN, karena ternyata waktu dia berdiri lampunya mati, itu bikin gelap. Jadi gue bilang, kamu coba deh cek ke PLN, jangan ke dokter lah. Maksudnya kan emang kondisi keadaan rumah lampu mati gitu. Jadi akhirnya sekarang sih udah lumayan. Abis dia duduk berdiri tidak gelap lagi. Gitu. Nah, masuk kan sama solusi gue yang kedua, ganti suami yang bisa bayar PLN. Itu tuh. Kan gue udah bilang gitu, apapun masalahnya solusi nomor 2 itu sebenarnya udah jadi kunci jawaban utama gitu. Jangan kita bahas soal pasangan masing-masing di sini, karena ini sangat berbahaya kondisinya. Karena pendengar kita bisa punya image yang buruk sama rumah tangga gue nanti jadi ya. Yan, sekarang pertanyaannya begini, kalau misalnya let's say gitu ya, itu terjadi gitu, apakah ada kondisi di mana orang harus ke dokter karena keadaannya sangat kronis? Maksud gue, misalnya dia duduk ke berdiri gitu, langsung kan pusing, tapi ada nggak sih pernah kejadian ini tuh sampai kronis gitu? Kronisnya benar-benar kronis sampai akhirnya dia masih ke rumah sakit, ke dokter untuk bilang kayaknya ada yang salah deh, atau hubungannya sama vertigo atau yang lain gitu. Pernah nggak kondisi ini terjadi? Kalau misalnya karena hipotensi ortostatiknya tuh karena kondisi ini sih jarang sih, Bud. Tapi memang kebanyakan tuh dibawa karena sekunder. Sekunder itu maksudnya kejadian ikutannya yang tadi gue ceritain. Jadi karena dia tiba-tiba gelap, dan dia malah nggak berbeda dengan kata-kata lu, Bud. Kalau misalnya dia udah biasa, dia biasa udah tahu gitu. Dia jangan langsung berdiri, dia langsung istirahat dulu. Tapi kadang-kadang orang yang buat ngalamin yang pertama itu kaget. Kenapa nih kok tiba-tiba istri gue pingsan? Kenapa nih orang tua gue kok tiba-tiba gelap? Apakah jangan-jangan
stroke kah gitu, ataukah jangan-jangan serangan yang lain, serangan jantung dalam tanda kutip ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu banyak banget sih, karena dia nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, kondisinya panik gitu ya. Oh, I see. Iya. Dan tapi gue di sini sebagai tenaga medis sendiri memang menganjurkan hal seperti itu, Bud. Karena orang yang tiba-tiba nggak sadar itu memang harusnya lebih baik diperiksakan terlebih dahulu. Syukur-syukur ternyata memang cuma karena ya ini tadi perubahan tekanan darah, hipotensi ortostatik. Oh enggak. Atau karena misalnya ya enggak, maksud gua kalau dia head rush ya nggak usah ke rumah sakit dong. Jangan mau ngambilin duit masyarakat doang, maksud gua. Kan kita udah edukasi nih, ini head rush. Jangan udah kita edukasi lu cuma ngambilin duit masyarakat, ya nggak boleh dong. Itu dong maksud gue. Lu gimana ya? Nang, gue terima BPJS kok. By the way, tadi lu ada ngomong soal gula. Apa hubungannya sama gula? Gue agak kaget tuh lu ngomong soal gula mention tadi. Loh, kalau misalnya contohnya pada ini kita bicara orang yang sehat ya, bukan pada penderita gula. Penderita gula pasti lebih sensitif soalnya. Misalnya lu nggak sarapan, kadang-kadang kalau misalnya lu ikut upacara suka pingsan kan anak-anak kecil. Oh iya. Ya sebenarnya sih itu kombinasi antara sengatan panas, kalau itu disebutnya heat stroke, sengatan panas, dan juga mungkin kurang gula karena dia nggak sarapan. Nah itu sebenarnya bisa juga nyebabin orang pingsan. Oh, I see. Cuman bukan karena head rush tadi gitu. Gue sempet waktu gue kecil makan sarapan, gue pingsan juga. Tapi bukan pas upacara, karena setelah gue makan kekenyangan, gue bisa bangun gue. Pingsan aku di kasur, akhirnya gue nggak sekolah hari itu. Sebenarnya bisa juga, nggak hanya head rush kurang makan, lu lebih makan juga bisa juga. Kena head rush juga tuh sebenarnya. Tahu kok, Bud, head rush lu itu kan bulanan. Gue kan sebelah lu. Budi nggak masuk, pingsan lagi dia di kasur ini. Oke, Yan, ada tips and trick nggak atau pesan buat pendengar kita yang memang mereka harus tahu kalau ngalamin ini atau hal-hal yang mereka perlu khawatirkan dan hal-hal yang mereka mungkin nggak usah khawatir dengan kondisi macam ini? Kalau tetap dari saran gue sih, walaupun lu nggak pernah mengalami head rush, tapi memang disarankan kalau misalnya ubah posisi jangan mendadak. Oke. Sebenarnya paling sering nih kalau misalnya orang muda kayak kita kesiangan bangun. Lu pasti juga pernah kayak gitu kan? Jadi lu ketiduran, begitu lu bangun lu lihat langsung panik. Jam udah kesiangan, langsung panik kan? Langsung panik, langsung bangun, langsung buru-buru beraktivitas. Mungkin lu kelingan dikit, lu bilang udahlah nggak apa-apa. Padahal sebenarnya itu udah ada gejala juga gitu. Nggak baik aja untuk dilanjutkan. Nah terus untuk orang yang memang sudah tahu dia memiliki keluhan seperti itu, ya gue ya lebih diperhatikan lagi, bahkan jangan sampai head rush itu berlanjut sampai ke pingsan tadi, karena sebenarnya kita khawatirkan adalah efek dari pingsan itu, dia jatuhnya kemana, terus setelah jatuh dia bagaimana. Nah itu kita tahu. Dan yang ketiga adalah berarti ini menjawab nih pertanyaan tentang video yang viral ini, bahwa kalau misalnya orang itu hilang sadar kan nggak selalu itu karena serangan jantung. Terutama apalagi kalau misalnya setelah orangnya itu cuma kesadarannya hilang beberapa menit, dia bangun lagi, terus kita tahu nih ternyata dia dari hasil perubahan posisi. Kita lebih curiganya adalah kepada head rush gitu. Walaupun ya tetap ya, seperti yang gue bilang, semua penurunan kesadaran ada baiknya langsung diperiksakan oleh tenaga profesional untuk jaga-jaga jangan sampai penyakit yang lebih parah yang sebenarnya terjadi. Gitu. Tapi jangan terlalu percayalah kalau yang melahirkan, takutnya Adrian emang mencari keuntungan. Kecuali pakai BPJS bisa ya nggak apa-apa, maksudnya supaya aman juga. Takutnya Adrian sengaja, saya periksa lu melakukan obat-obat, takutnya gitu kan. Ada BPJS, ada asuransi, ada CUB. Jadi teman-teman, kita mau bilang bahwa banyak mitos di sekitar kita yang mungkin kalian ngalamin, kalian nggak aware, atau bahkan kalian mungkin emang nggak tahu. Karena jarang orang kasih tahu soal head rush. Maksudnya to be honest, gue juga pikir itu hal biasa gitu maksudnya. Atau gue pikir hanya orang dengan darah rendah yang ngalamin itu. Ternyata tidak gitu. Ternyata bisa dialami semua orang dan ada alasan logisnya di balik itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin orang tuanya yang udah usianya udah tua gitu ya, kalian bisa ingetin nih, ada kondisi seperti ini, coba My Papi bisa jaga, atau kalian bisa ingetin terus, karena gue tahu kadang-kadang ada beberapa orang tua yang udah kebiasaan, tau gak ya, bangun duduk berdiri, ada yang udah biasa dari mudanya gitu, tapi kan kondisi itu kalian mesti cek lah kondisi kesehatannya, umurnya juga berapa, karena berpengaruh gitu sih. Pesan-pesan terakhir ya. Dan jangan lupa bayar listrik di PLN. Kalau misalnya nggak bisa, ganti suami kalian.
Oke? Jadi teman-teman, podcast kita akan tayang tiap hari Kamis dan Senin dan Kamis. Kalian jangan lupa juga follow kita di YouTube channel di Healthiest ID karena akan ada banyak informasi yang menarik yang mungkin kalian nggak pernah dengar atau mungkin kalian butuh lebih dalam buat dengar. Jadi sampai sini aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay live. Bye-bye. Bye.